Jadi ya kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplikasi Excel ini bisa himpunan dari beberapa hal ya untuk estimasi. Kemarin di awal kita udah isi daftar upah dan bahan. Ini perlu diingat, mungkin kalau dari basic price berubah setiap tahun, tapi di lapangan itu kan bisa setiap saat ya, makanya kalian bisa, meskipun sudah ada basic price, kalian harus survei di toko-toko ya, di penjualnya atau di query-nya, sumbernya di mana sumber bahan itu. Ya karena ya dengan berubahnya harga ini yang lain akan berubah. Oke, kemudian daftar analisa. Perlu diingat, daftar analisa ini ambilnya dari SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini hasil himpunannya, ini dihimpun jadi satu untuk yang bangunan gedung. Ada lagi yang punya kayak jembatan sendiri, jalan raya sendiri. Nah, di sini nggak ada. Nanti kalau ketemu pas di pelajaran jembatan dan jalan raya, ngitung rencana anggarannya, ya cari lagi SNI-nya. Gambarnya juga demikian. Kalau estimasi biaya konstruksi ya secara umum ya. Nah, dalam kebetulan dalam ini kita fokus di gedung. Ya contohnya kayak ini, SNI 032835 2002. Ya, kalau ada yang lebih baru, saya 2010, 2021 ya diganti. Biasa yang berubah ya paling sisi ini koefisien. Karena mungkin perkembangan manusia, fisik manusia bisa berubah, atau malah sudah tidak memerlukan alat, tidak memerlukan pekerja, bisa jadi menggunakan mesin. Mungkin suatu saat ya tukang-tukang itu sudah nggak diperlukan lagi, adanya operator-operator yang mengoperasikan mesin-mesin, bisa saja. Karena ya sudah mulai seperti itu di segala bidang. Tapi prinsipnya ya sama, jadi antara koefisien mengerjakan sesuatu, kemudian per satuannya berapa, ini kan harga satuannya ini. Yang kita hitung adalah satuan meter, di sini meter persegi ini. Jadi kalau ini membersihkan lapangan meter persegi. Jadi ini yang jadi fokus, sehingga nanti volumenya atau kuantitasnya dihitung berdasarkan volume yang tercantum di dalam SNI. Ya. Kita udah isi. Begitu di daftar harga kita ubah ya di analisa harga satuan ya langsung otomatis muncul. Nah, ini sini saya ulangi cara mencarinya, atau ini pakai rumus ya, rumus. Nah, kalian bisa mungkin mencarinya ya dengan mungkin manual ya, harus tahu ya
Jadi ini harga satuan, jadi kayak upah tukangnya itu sehari berapa, kemudian harga satuan upahnya adalah kolom H ini, kolom F ini ya, kolom H isinya adalah kolom F dikalikan kolom B ya. Kolom F kali kolom B menghasilkan kolom H ya. Ini kalau upah ya tinggal dijumlah. Kalau nggak ada komponen ini kan jumlah upah dan bahan. Nah, ini dipisahkan bahan dan upah ya, supaya nanti bisa terlihat kalau diperlukan. Mungkin kita hanya borong upahnya saja, akan kelihatan berapa kira-kira anggaran bangun fondasi panjang sekian. Kalian bisa menghitung. Yang penting tahu volumenya, kemudian dikalikan dengan analisa SNI ya. SNI untuk bangunan pasangan batu itu yang mana ya. Nah, kemudian setelah kita nih mempunyai daftar analisa, mempunyai daftar harga satuan pekerjaan. Ini kan pekerjaannya nih, pekerjaan persiapan, harga satuannya per meter perseginya 18.300. Nah, tinggal dikalikan apa? Volume yang telah kita hitung kemarin. Atau kalian mungkin menghitung volumenya berapa. Nah, volume ini sudah kita hitung, atau kalian nanti hitung ada proyek baru, susunannya ya tidak jauh dari ini. Mungkin hanya ukuran kolomnya berubah, atau ada tambahan pekerjaan apa ya, yang belum masuk. Nah, jadi kita, volume udah ketemu, harga satuan sudah ketemu. Nah, tinggal kita masuk di RAB-nya atau estimasi biaya konstruksinya. Ya konstruksinya ini kemarin udah kita bahas juga. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaan galian misalnya. Analisa SNI 026.1. Volume fondasinya berapa? Di sini 83,56. Harga satuannya, ambil dari harga satuan yang di sini analisa. Harga satuannya. Nah, yang pasangan pondasi mana? Dicari pasangan pondasi. Ya. Nah, ini pasangan pondasi ada di sini. Di analisa 06 berapa tadi? 13 yang ini. 06.613. Jadi bukan ya, ini pintu ya, pasangan pondasi. Punya saya lemot. Pasangan pondasi, mana pasangan pondasi? Di bawah ini 0366 ya. Nah, ini per meter kubiknya 1 jutaan. 1 juta. Jadi kalau berapa kubik? Di situ 83 kubik ya, kali 1 juta berapa? 83 juta. Jadi RAB-nya ketemu ini di sini. RAB-nya. Nah, setelah ini baru kita rekap. Jadi pekerjaan pendahuluan apa saja dijumlah, pekerjaan tanah apa saja dijumlah, ya. Nanti direkap, di bawah ada rekapitulasi. Nah, ini sini direkap sini. Tapi ada yang lamsam belum kita selesaikan ya. Lamsam itu yang pekerjaan
pekerjaan satuan, misalnya pasang lampu itu berapa, nggak ada analisanya, nggak ada, tinggal tawar menawar. Pantasnya kalau pasang satu titik ini berapa Bu, berapa ribu ya. Saya jadi acuan ya kira-kira 40%-nya harga bahan. Memang tidak selalu ya, kira-kira lah paling tinggi itu 40% dari harga bahan. Ada pertanyaan? Gak ada. Jadi untuk rencana anggaran sisa yang belum kita bahas lamsam ya, lamsam listrik tentunya. Ini langsung diisi di sini karena lamsam. Ini pekerjaan listrik, instalasi listrik. Di sini instalasi titik lampu downlight. Jadi masuk downlight itu yang memancarnya ke bawah. Dia masuk di plafon, pancarkan di bawah. Ada 10 buah. Ya kalau di proyek kita berapa dihitung kayaknya kemarin sudah ya 10 buah. Nah, kira-kira ongkosnya berapa ditambah harganya. Lampu downlight belum kita ya survei di toko, misalnya di situ dekat RH apa namanya itu, Duta Bangunan misalnya, harganya berapa, ada 10 biji, ongkos pasangnya berapa. Nah, ini dikira-kira ongkos pasangnya dikira-kira, tapi kalau harga kan bisa kalian dapatkan. Nah ini kalian survei stop kontak harganya berapa, lampu SL MCB-nya, tahu MCB? Oh MCB enggak? MCB kan tuh yang dekat AC paling atas di pinggir itu namanya MCB. MCB harga berapa? MCB yang berapa ampere. Kemudian saklar tunggal ini ada. Kalau ini stop saklar itu yang mematikan dan menyalakan. Tunggal berarti dalam satu kotak itu satu. Kemudian yang ganda, contoh yang sana 2. Ya, saklar dengan stop kontak beda. Stop kontak itu ini. Stop kontak. Tanya di Duta Bangunan harganya berapa? Kok tanya segala yang males ya. Pekerjaan kita di situ itu survei harga. Kan bisa bareng-bareng banyak, 2 orang kan 3 orang. Nah, kalau perlu surat ya nanti dibikinkan surat pengantar dari sekolah. Saklar 3 kalau ada. Engselnya berapa, ada berapa buah. Biasanya itu pakai set ya. Satu set berapa. Ini tinggal kasih harga. Ya, harganya berapa. Kemudian pekerjaan pengecatan. Kalau pengecatan ini ada analisanya. Luasnya berapa, cat tembok, analisanya berapa. Kemudian plumbing, ya. Plumbing ini kloset harga berapa, pas pasangnya, pipa, wastafel, bak cuci piring, bak mandi, floor drain. Floor drain itu pembuangan air yang di kamar mandi yang ada tutupnya itu supaya serangga tidak masuk ke kamar mandi. Nah, itu ada namanya floor drain, saringan. Kemudian stop krannya itu stop kran. Nah, ada pekerjaan lain ya, pembersihan kalau udah bangunnya udah selesai ya, bahan-bahan yang sudah mungkin nggak terpakai dibersihkan lagi, ongkosnya berapa. Kemudian direkap di sini, rekap mulai dari pendahuluan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi. Ini sudah otomatis. Ini udah dibikinkan rumus. Yang penting kalian tahu ini dari mana ini.
Ini dari G21 di atas. Ya, G21. Ini G. Jadi yang biru-biru ini misalnya pekerjaan kusen pintu dan jendela. Ini masuk di sini pekerjaan kusen pintu dan jendela. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini udah selesai yang manual, tinggal kalian print, atau yang kemarin sudah print kalian isi harganya. Kalau mau pakai kalkulator ya boleh. Ini mau di copy nanti di print ya silahkan. Dijilid dengan yang hitungan manual kemarin itu. Hitungan manual ditambah dengan basic price. Jadi paling depan itu apa? Gambar. Kemudian hitungan kuantitas. Kemudian ke bawah analisa harga satuan, paling belakang RAB-nya. Ya. Dijilid, disampul, dikumpul terakhir tanggal 29. Mau tes itu dikumpul. Ya, nggak ngumpul berarti nggak ada nilai praktek. Ya. Ya. Bukanya dengan Open Office. Jangan pakai Excel. Jangan yang hijau-hijau begini. Pakai Open Office, keluar dulu, buka dengan Open Office. Di filenya tuh klik kanan, buka dengan atau open. Jadi lusa Kamis kalian bawa kabel data, di copy di HP, dan nanti di print. Di print yang ada hitung-hitungannya aja. Jadi daftar analisa, daftar harga, yang ini yang di Excel ini saja. Nanti yang basic price-nya tinggal lampirkan yang kemarin dengan volume pekerjaan ini yang nggak usah di print. Hasil yang kemarin yang tulis tangan. Jadi yang kalian print daftar harga, ya. Kalau mau ditulis tangan boleh. Jadi daftar harga, daftar analisa, RAB, volumenya yang kemarin saja itu yang kalian hitung manual itu, ya, di print, dikumpul terakhir tanggal 29. Jelas? Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang belum selesai bisa selesaikan nanti hari Kamis. Lusa kalian bawa kabel data, simpan di HP, di print, cetak. Ya. Tulis tangan boleh. Silahkan mau tulis tangan ngitungnya ya silahkan. Boleh. Oke, berikutnya ya, materi ini sebenarnya ya kebanyakan ya di RAB ini, RAB itu ada namanya, di kalian nggak ada ya. Di RKS ya, mungkin RKS bisa kita bahas semester depan. Jadi mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh berkaitan dengan materi yang ini. Nanti menggunakan aplikasinya ini. Aplikasi ini kalian bisa pakai untuk bangunan yang lain. Jadi bisa dipakai untuk bangunan yang lain.
Yang perlu diubah Saatnya jam ke-6 dimulai. jadi diingat yang sering berubah ya, itu daftar harga, itu saja. Kalau analisa itu bisa jadi malah 10 tahun sekali, karena ya perkembangan teknologi, mungkin fisik manusia juga ya lamban berubahnya. Ya mungkin ada bahan-bahan baru, misalnya kayak dulu nggak ada kuda-kuda baja ringan, sekarang sudah ada, udah nggak pakai kayu kan. Dulu ada analisa baru, itu paling yang kalau gitu ada bahan-bahan baru lah, apa ya, mungkin ruangan yang di sini nggak ada ya, pasang AC ya, tinggal beli AC, ditambahkan aja di sini beli AC begitu. Nah makanya ketika orang pasang AC kira-kira tuh tahu ongkosnya berapa sih. Kalau harga itu bisa berubah, ongkos kira-kira ya nggak banyak berubah lah, setahun sekali mungkin ongkosnya berapa. Tapi kadang relatif nggak ada standarnya. Di basic price juga nggak ada itu ongkos pasang AC. Ya sebetulnya nggak susah-susah amat, tapi kadang kok yang pihak owner ini nggak bisa menaksir kira-kira berapa ya. Kalau nggak ada analisanya ya lamsam namanya ya, lamsam. Jadi ini di sini di aplikasi ini sudah otomatis. Kalau kalian isi daftar harga dengan volume pekerjaan, maka di sini akan berubah. Ya, cara melihatnya ya disorot di kolomnya itu, di kotaknya ini dari volume pekerjaan E8. Dilihat di sini volume pekerjaan E8. Di sini ini bagian 8 itu ini nomor yang ini nih. Nomor yang di pinggir ini. Tinggal ditarik ke atas. 8. Nah, ini yang 8 ini. Ya, E8. Bukan yang 8 yang ini nih, yang ini. Nah, ini 40. Ini 40 enggak tadi? Iya 40. Itu ya caranya ya sama seperti kemarin, tinggal plus terus dibawa ke volume pekerjaan ya, kalau berubah ya, kalau berubah. Tapi kalau enggak ya ini sudah dipakai saja, tinggal dihitung untuk pekerjaan itu berapa volumenya. Jadi insya Allah kalau urutan untuk bangunan lantai 1 ya seperti ini, kecuali tadi ada tambahan-tambahan mungkin pekerjaan berbeda ya, mungkin ada CCTV, jadi pasang CCTV. Di sini nggak ada CCTV, berapa harganya, ongkosnya berapa ya, ditanya di sini yang tukang pasang berapa, cari di internet juga kira-kira wajarnya berapa, harga internetnya harga bahannya berapa, ongkosnya berapa, di sini seperti apa, harga bahan berapa, ongkos berapa. Nah, itu bisa latihan membandingkan, jangan sampai malah harga harga pasang lebih mahal dari harga barang. Seperti beli barang elektronika, misalnya lewat online, itu bisa harga barangnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan ongkos kirimnya lebih besar dari harga barang ya, no? Itu kalian secara ekonomi ya harus mempertimbangkan itu. Mungkin itu ya. Jadi untuk minggu depan, untuk hari Selasa dan Kamis semua kita pakai untuk Revit.
ini udah selesai. Ada nanti yang RKS semester depan. RKS itu hanya ya semester depan hitungan ini lagi. Aplikasi ini kita pakai gambar yang tapi secara ngitungnya nggak pakai manual lagi. Nanti ngitungnya di Revit seperti apa. Ya lebih mudah, lebih cepat. Tinggal masukkan nilainya ke perhitungan volume. Ya, kalau ada pertanyaan. Ulangannya kayak apa ulangannya soalnya? Ya soalnya paling ini mungkin ada kemarin dari hitungan kuantitas, ada ukuran pondasi, panjangnya berapa, kemudian hitung volumenya. Nanti sudah diketahui harga daftar analisanya. Ini daftar analisa ini sudah ada daftar harga, kalian tinggal kasih masuk ya, tinggal kasih masuk, dikalikan saja. Jadi diketahui misalnya ini pasangan dinding keramik, nanti ada koefisiennya ini, nanti di daftar harga ada harganya. Nah, tinggal dihitung harga berapa kali koefisiennya berapa, ketemu di sini. Luasnya kuantitas yang diperlukan berapa, tinggal dikalikan dari harga bahan plus upah dikalikan kuantitasnya. Itu sudah sesederhana itu. Pekerjaannya hitung-hitungannya sedikit tapi pekerjaannya banyak. Jadi nggak susah.